Arhan menggugat kak, seperti apa mungkin agak sedikit aja kakak sendiri siapanya Arhan kak, mungkin bapak sendiri kak, ada yang bisa disampaikan nggak pak sedikit ini kenapa? Pak, sedikit penegasan berarti juga itu pertamahan Pak? Iya, melalui kuasanya. Terus baru tadi kita konfirmasi tadi, Pak udah putus belum? Udah. Lagi dan lagi, jagat maya berhasil dibuat gempar dengan berita kurang sedap yang datang dari dunia selebritis tanah air. Kali ini, kabar itu datang dari pesepak bola nasional, Pratama Arhan, yang ternyata sudah melayangkan gugatan cerai talak kepada sang istri, Azizah Salsa, di Pengadilan Agama Tigaraksa. Informasi soal perceraian Azizah dan Arhan sendiri baru terkuat ketika awak media menyambangi Pengadilan Agama Tigaraksa untuk meliput sidang perceraian selebritis Andre Taulany dan sang istri. Saat itulah, nama Pratama Arhan dan Azizah Salsa dipanggil untuk memasuki ruang sidang 3. Sayangnya, ketika ditemui, pihak kuasa hukum sang pesepak bola nampak enggan memberikan keterangan apa-apa. Kenapa akhirnya Arhan menggugat pak? Kenapa Arhan menggugat pak? Itu mungkin seperti apa? Bapak sedikit dong statementnya, kenapa agendanya aja pak, agendanya mungkin persidangannya hari ini. Ini benar Arhan menggugat cerai pak? Benar bapak? Benar Arhan menggugat cerai pak? Siapanya Arhan? Ini mewakili keluarga atau seperti apa? Arhan sendiri kenapa akhirnya menggugat cerai? Maaf ya. Sedikit aja pak disampaikan mungkin kenapa Arhan katanya menggugat cerai sedikit pak sedikit ya. Bang Yuri lu gimana? Maaf kami ditunggu. Iya bapak mewakili Arhan atau seperti apa pak dijawab aja pak. Dari pihak mana bang? Mewakili Arhan ini kenapa akhirnya Arhan menggugat cerai mungkin sedikit. Terungkapnya kabar perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsa tentunya menuai sorotan tajam publik dalam seketika. Dan ketika dimintai keterangan, juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa pun berbagi beberapa fakta soal kabar perceraian itu. Pertama-tama, Muhammad Salahuddin menjelaskan bahwa kehadiran kuasa hukum Arhan kemarin adalah untuk menghadiri agenda sidang kedua. Sedang sidang perdana telah diselenggarakan 11 Agustus 2025 silam. Dan ia pun memberi penjelasan kalau pihak Azizah Salsa belum pernah sekalipun hadir. Sehingga pihak Pengadilan Agama terpaksa mengabulkan gugatan Arhan secara fair state. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap jubir Pengadilan Agama Tigaraksa terkait perceraian Arhan dan Azizah? Iya, kebetulan kita konfirmasi ke majelis tadi di register kita terdaftar tanggal 1 Agustus, sidang pertama tanggal 11, dan hari ini sidang yang kedua. Pak, sedikit penegasan berarti menggugat itu pertamahan Pak? Iya, melalui kuasanya. Alasannya kami bukan di majelisnya, terus majelisnya juga terus itu materi. Ya, tidak bisa kami sampaikan apa yang jadi alasan-alasannya ya. Agenda saja yang kita pegang, agendanya saja. Sudah diputuskan tanpa hadirnya tergugat atau termohon. Ya. Iya. Oh sudah putus pak? Iya. Cuma 2 kali sidang? Iya. Yang namanya perstek berarti tergugat tidak pernah datang. Berarti tidak pernah datang Iya. sejak awal? Iya. Itu kan kawan-kawan udah tahu semua. Ya, pasal 125 HIR baca sendiri, kalau tidak dihadiri salah satu pihak bisa diputus dengan perstek. Gitu ya. Kalau itu kuasanya ya. Di sidang pertama kuasa, di sidang kedua juga kuasa karena beliau sedang ada di luar negeri dan bermain bola di sana.
ketua majelis bilang begitu. Terus baru tadi kita konfirmasi tadi, Pak udah putus belum? Udah. Gitu ya. Pak, sedikit penegasan berarti menggugat itu pratamahan, Pak. Iya. Melalui kuasanya. Proses perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsa bisa dikatakan memang berjalan cepat. Ya, hanya membutuhkan 2 kali agenda sidang, keputusan cerai sudah diambil oleh majelis hakim secara fair stake. Mengingat keputusan pihak Azizah Salsa yang selalu absen tiap kali agenda sidang cerai berjalan. Namun ternyata perceraian Arhan dan Azizah belum berkekuatan hukum tetap lantaran belum terucapnya ikrar. Berdasarkan penjelasan jubir Pengadilan Agama Tiga Raksa, pihak Azizah masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan perlawanan. Bila mana perlawanan tidak datang, barulah ikrar perceraian diucap oleh Arhan, tanda kandasnya pernikahan mereka di hadapan hukum maupun agama. Ini kan baru dikabulkan untuk pengucapan ikrarnya. Kalau cerai talak berarti kan nanti ada pengucapan ikrar. Itu salah satu eksekusinya untuk pengucapan. Dia baru diizinkan untuk cerai talak, mengucapkan ikrarnya. Ya. Jadi belum, masih ada waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan gitu ya. Nanti ada panggilan. Kalau dia tidak mengajukan perlawanan, terkait atau apa, ya, nanti akan ada BHT berkekuatan hukum tetap, baru nanti akan ditetapkan sidang ikrarnya kapan. Belum bisa dipastikan karena ada perlawanan atau tidak, terus kemudian nanti penetapannya ditetapkan lagi ke majelis siapa, gitu kan? Seandainya tidak ada perlawanan dari pihak tergugat. Ya maka berkekuatan hukum tetap dalam waktu 14 hari ke depan. Itu aja ya, itu kan umum ya. Kalau dia melakukan berarti kan ada panggilan untuk pemberitahuan mengenai perlawanan. Kalau putusan persek, lawannya adalah percet. Kalau hadir dua-duanya banding, kasasi ya. Terlepas dari terkuatnya kabar pilu perceraian mereka, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kisah pernikahan Arhan dan wanita yang akrab disapa Zize itu memang tidak pernah jauh dari kabar kurang mengenakan. Ya, sejak jauh-jauh hari, terbilang cukup banyak opini publik yang menduga pernikahan mereka akan berakhir di usia yang seumur jagung. Apalagi, belum lama ini, Arhan dan Azizah Salsa sempat menuai sorotan publik karena diduga menghapus potret satu sama lain dari laman media sosial masing-masing. Terlihat jelas, sudah tidak ada lagi satupun wajah Arhan di laman media sosial milik Zize. Begitu pula dengan Arhan, ia tampak sudah menghapus satu persatu paras indah sang istri dari media sosialnya. Walau masih terdapat beberapa unggahan kebersamaan mereka. menghapus foto pernikahan dan foto-foto berdua gimana Kak Aziza mungkin gitu. Aziza mungkin gitu. Kenapa Kak? Kenapa tidak? Berarti udah nggak ada maaf ya? Cium kaki katanya minta maaf. Gimana tanggapan Kak Aziza? Tanggapannya gimana Kak Aziza? Kak Aziza Artinya hubungan dengan Arhan masih baik nggak sih? Komunikasi. Gimana? Ada pesan nggak sih dari Arhan waktu mau kesini Aziza? Ada pesannya nggak? Anak yang Umi mau Aziza maksudnya?
Aziza sempat komunikasi dengan Arhan nggak Aziza? Mau ke Pesannya sini. apa sih Aziza, dukungan Arhan gimana, cara nenangin kamu gimana Aziza? Selain menjadi sasaran isu perceraian, bahtera rumah tangga yang dibina Arhan dan Azizah juga beberapa kali diterpa isu pengkhianatan cinta. Contohnya belum lama ini, ketika potret yang memperlihatkan Azizah tengah bermain pedal bersama sang mantan kekasih menyeruak di media maya. Mirisnya, terdapat pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan potret tersebut untuk memelintir informasi sehingga Azizah tampak seolah berselingkuh. Sontak saja, hal itu berhasil membakar amarah Andre Rosiade, selaku ayah dari Azizah, yang sampai berjanji membawa perkara ini ke jalur hukum. Uniknya, tak sampai 24 jam kabar itu tersebar, sang pelaku lantas tersadar dan memberikan klarifikasi lewat media sosial. Ceweknya, istrinya. Mantannya? Enggak. Lu nggak percaya? Enggak. Nggak percaya, nggak mungkin, nggak. Lu tanya mereka. Enggak. Jadi kita mau uji nih yang kacamata ini. Itu rumor. Ya, tuduhan yang berkacamata ini ya, supaya nanti Azizah yang akan melaporkan melalui pengacaranya, ya supaya clear, ya sekali-sekali harus ada pembelajaran. Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya di backing orang tua itu mungkin ya Alamiah. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Firdaus ingin mengklarifikasi dan meminta maaf kepada saudara Ziza atau Aziza Salsa terkait video-video yang telah disebarluaskan sekarang. Karena video itu menimbulkan fitnah dan tuduhan terhadap rumah tangganya seseorang. Saya tahu itu jika terjadi kepada saya itu pasti bakal saya sakit hati banget. Untuk itu suasana kemarin itu memang lagi sedang tidak kondusif. Saya lagi terpengaruh alkohol juga, dimana bercandaan saya dengan adik saya mungkin terlalu berlebihan, terlalu personal, dan saya nggak mikirin itu. Saya jujur, saya hilaf, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ziza, juga keluarga, dan kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi ketika berbicara. Ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya, dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan diduga mencemarkan nama baik daripada Azizah. Jadi clear ya, kalaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul. Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi. Tentu masih begitu segar dalam memori bahwa kabar itu bukanlah kali pertama Azizah diterpa tudingan miring. Ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu, Azizah sempat dituding mengkhianati Arhan dan menjalin hubungan gelap bersama mantan kekasih selebritis Rachel Fenya. Merasa tidak terima, Azizah yang sudah memagari diri dengan kuasa hukum lantas melayangkan laporan polisi terhadap seorang konten kreator populer bernama Jessica Felicia atas dugaan pencemaran nama baik. Meski sempat berjalan panas, lantaran derasnya dukungan masing-masing penggemar, kasus laporan ini akhirnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Azizah Salsa telah mencabut laporan terhadap Jessica Felicia, tanda terciptanya perdamaian antara mereka. Ya, sesuai dengan video yang sudah saya
buat diklarifikasi yang sudah di-share juga di akun pribadi saya ya. Jadi ya didengerin aja udah itu videonya. Karena kuasa hukumnya saya sudah mencabut kuasa. Alasan pribadi saya aja, saya mau cabut kuasanya. Jadi makanya sekarang saya datangnya sendiri. Ya udah lega ya, karena permasalahannya udah selesai, otomatis ya lega juga, bersyukur juga. Permasalahan ini jadi pelajaran yang sangat amat berharga untuk saya pribadi, untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, dalam membuat konten, entah konten apapun itu. Jangan asal ngomong gitu, jangan asal cari-cari berita-berita yang belum valid, apa segala macam kayak gitu-gitu sih. Pokoknya permasalahan ini memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Pertemuan yang tadi singkat aja ya, nggak terlalu lama. Ketemu terus ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu udah tanda tangan, cabut laporan, selesai. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Kalau dari saya pribadi otomatis ya pasti pengen menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalkan memang ada fasilitas mediasi, tentunya pasti kita juga maunya masalahnya cepat selesai gitu ya, dengan damai, dengan ya udah gitu ya kan. Dan sangat saya pribadi itu sangat amat menyayangkan dan sangat kecewa gitu, karena saya hari ini beretikat baik, berniat baik, ingin memohon maaf kepada Zize atau Aziza gitu ya, secara langsung, secara face to face gitu ya. Mau menyampaikan permohonan maaf saya karena konten saya bahasanya itu agak vulgar gitu ya, agak berlebihan gitu ya. Tapi sangat disayangkan ternyata Azizanya malah tidak hadir gitu ya. Saya dan Jessica menghadiri undangan terkait restoratif justice, yang mana saya selaku kuasa hukum Jessica dan Jessica berkirim surat meminta kepada penyidik untuk bisa difasilitasi untuk bertemu dengan pelapor, yang mana agendanya adalah melakukan restoratif justice. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.